warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas E ingin memaparkan tentang konsep hukum. Perkenalkan, saya sebagai ketua Aris Sofyan Lobobun dengan NIM 2200024247, dan di samping kiri saya Perkenalkan, saya Fikri Akbar Wibowo dengan NIM 2200024207. Perkenalkan, saya Alifah Kristia Putri dengan NIM 2200024239. Perkenalkan, nama saya Diana Taputi Pinatmaka dengan NIM 2200024246. Unsur-unsur hukum, lantas apa aja sih yang harus termuat dalam hukum sehingga tujuan dari hukum itu tadi dapat diwujudkan? Nah, terdapat 4 unsur hukum yang bisa kalian pahami dalam perumusan suatu hukum, yaitu hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum itu berfungsi untuk menjaga hak manusia, artinya hukum berperan dalam melindungi hak manusia. Nah, hukum berperan dalam melindungi hak manusia, contohnya perlindungan hak anak, hak pekerja, hak warga negara, dan lain-lain. Terakhir, hukum juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan bersama, artinya sifat umum pada hukum menjadi sarana perwujudan keadilan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum. Nah, beragam jenis hukum terbagi menurut beberapa dasar pembagi. Meski begitu, secara umum jenis hukum di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Salah satu bagian dari jenis hukum publik adalah hukum pidana. Contoh seperti tindakan pembunuhan, pencurian, penipuan, pemalsuan, korupsi, dan lain-lain. Kemudian selain hukum pidana, jenis hukum lain yang termasuk pada hukum publik adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kemudian yang kedua ada hukum privat. Sesuai namanya, hukum ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang lainnya, dan menyangkut kepentingan perorangan. Hukum lainnya termasuk dalam hukum privat adalah hukum sipil, hukum dagang, dan hukum perdata. Contoh hal-hal yang diatur dalam hukum perdata adalah mengenai warisan, perceraian, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. hukum secara umum. Hukum secara umum berarti merupakan suatu aturan yang berlaku dan dibuat oleh pejabat berwenang dan memiliki fungsi mengatur tata cara bermasyarakat demi terciptanya ketertiban bersama serta memiliki sanksi bagi yang tidak menaati peraturan tersebut. Hukum bersifat memaksa. Definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, Ernest Utrecht. Menurut Utrecht, hukum merujuk pada himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, menurut S.M. Amin. Menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang mana tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban menjadi terpelihara. Menurut Sunarti Hartono. Sunarti Hartono memberikan definisi mengenai pengertian hukum, yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat. Tujuan hukum. Tujuan hukum dalam suatu negara diantaranya sebagaimana yang ada di dalam poin-poin berikut. Yang pertama, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan dalam hidup. Yang kedua, menjaga agar tidak terjadi aksi-aksi kurang terpuji dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi petunjuk atau pedoman masyarakat dalam berlaku melindungi hak asasi setiap manusia. Yang keempat, menciptakan serta mewujudkan sila keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bernegara. Jenis hukum menurut sifatnya, hukum yang memaksa. Sesuai namanya, jenis hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang memaksa dan memiliki sanksi tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Contohnya adalah hukum pidana, hukum yang mengatur, sementara hukum mengatur berarti hukum yang sifatnya sebatas mengatur dan tidak memiliki sanksi tegas apabila terdapat ketentuan yang tidak dijalankan.
Contohnya adalah hukum perdata. Jenis hukum menurut wujudnya. Hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat. Contohnya hukum pidana, perdata, dagang, dan lain-lain. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul sebagai reaksi dari hukum objektif dan berlaku bagi orang tertentu sehingga menciptakan adanya hak serta kewajiban dari orang tertentu tersebut. Beberapa jenis hukum berdasarkan sumbernya diantaranya adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan dibuat oleh perangkat negara, berwenang atas dasar-dasar tertentu dan memiliki sifat yang mengikat. Kebiasaan, custom, biasa disebut juga dengan adat, adalah perbuatan yang dilakukan masyarakat secara berulang sehingga terbentuk menjadi hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sumber hukum yang berasal dari putusan pengadilan atau putusan hakim terdahulu yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan setelahnya. Traktat merujuk pada perjanjian antar negara. Jenis hukum ini lahir atas adanya perjanjian antar negara yang telah disahkan dan berlaku mengikat negara bersangkutan serta setiap warga negaranya. Doktrin. Jenis hukum ini berasal dari pendapat para ahli atau ilmuwan hukum yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum. Jenis hukum menurut bentuknya. Hukum tertulis, yakni hukum yang dituliskan dan tercantum pada berbagai perundangan. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, KUHP, dan lain-lain. Hukum tidak tertulis, yakni kebiasaan yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat. Meski hukum ini tidak tertulis, ia memiliki sifat yang juga mengikat dan wajib untuk ditaati oleh masyarakatnya. Contohnya adalah hukum adat. Jenis hukum menurut tempat berlakunya. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Contohnya seperti UUD 1945 di Indonesia. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional atau secara global. Contohnya seperti Konvensi Hukum Laut yang dicetuskan pada tahun 1982 melalui PBB. Konvensi ini mengatur penggunaan laut di dunia bagi negara-negara global. Jenis hukum menurut waktu berlakunya. Ius constitutum atau hukum positif. Jenis hukum yang berlaku sekarang atau saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu negara tertentu. Ius constituendum. Contohnya, seperti dalam hubungan antar pembeli dan penjual. Selanjutnya ada asas hukum. Pada umumnya, asas hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma hukum. Beranjak pada pandangan tatanan internal hukum bahwa asas hukum bagian dari material dalam tatanan hukum positif. Jenisnya dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hukum umum universal, hukum umum nasional, dan hukum umum khusus bidang. Contoh asas hukum umum universal, Pacta Sunt Servanda, yaitu doktrin perjanjian harus ditaati. Prinsip ini bersandar pada asas itikat baik. Logikanya, tidak ada gunanya jika sejak semula kontak dibuat untuk melanggar. Contoh asas hukum umum nasional, asas demokrasi, terkait dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam konteks ini, asas demokrasi refleksi dari equality before the law principle atau kesetaraan di muka umum hukum. Contoh asas hukum. Contoh asas hukum bidang sektoral dalam hukum tata negara. Refleksi dari Cita Hukum Pancasila mencakup asas pengakuan atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau biasa dikenal dengan hukum adat. Lalu ada asas pemeliharaan budi pekerti, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, dan pemerintahan konstitusional, asas hierarki, peraturan perundang-undangan, asas mengutamakan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dalam asas hukum administrasi negara, asas yang penting yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa dikenal dengan AAUPB. Selanjutnya ada asas hukum pidana yang dipandang penting dan luas telah dikenal, yaitu asas legalitas. Asas ini baik di Belanda maupun di Indonesia tercantum pada pasal 1 ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas legalitas dalam hukum pidana dikenal dengan adagium nullum delictum noella poena previa lege poenali. Selanjutnya ada asas hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik, asas hakim tidak memihak, dan lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.